Bayangkan ini, kau sedang duduk sendirian, dalam diam. Hanya ada dirimu, napasmu, dan suara hatimu. Dunia di luar terus berputar, begitu cepat, begitu bising. Tapi di dalam ada ruang yang sunyi, ruang yang penuh pertanyaan. Pernahkah kau merasa seakan hidupmu berjalan di tempat? Seakan kau menunggu sesuatu yang tak pernah datang? Kau menatap cermin, melihat wajahmu sendiri, tapi jauh di dalam ada rasa kosong. Ada luka, ada bayangan, dan kau bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar bisa berubah? Apakah mungkin ada kekuatan tersembunyi dalam diriku yang selama ini tertutup oleh keraguan, oleh rasa takut, oleh luka masa lalu? Di titik inilah banyak orang menyerah. Mereka menganggap takdir sudah tertulis, seakan mereka hanya boneka di atas panggung kehidupan. Tapi, jika aku katakan padamu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini kau bawa dalam dirimu, tapi tak pernah kau gunakan? Sebuah pintu yang menunggu untuk dibuka. Pintu menuju kekuatan pikiranmu sendiri. Napoleon Hill pernah berkata, setiap pencapaian besar lahir dari sebuah keinginan yang membara. Tapi keinginan saja tidak cukup. Kau butuh keyakinan. Kau butuh gambaran yang jelas di dalam pikiranmu, dan kau butuh mengulanginya, menanamkannya, hingga ia menjadi bagian dari darah dan jiwamu. Itulah visualisasi, itulah autosugesti. Dua kunci sederhana yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Namun sebelum bicara tentang kunci, kita perlu jujur tentang rasa sakit, tentang kegagalan, tentang luka yang kita simpan diam-diam. Pernahkah kau merasa kalah sebelum mencoba? Pernahkah kau mendengar suara kecil dalam kepalamu yang berkata, kau tidak mampu, kau tidak pantas, kau tidak cukup baik? Suara itu menyakitkan. Ia datang saat kau ingin melangkah. Ia muncul saat kau bermimpi. Ia menghantui, membuatmu percaya bahwa masa depanmu sama saja dengan masa lalumu. Tapi dengar baik-baik, suara itu bukan kebenaran. Ia hanyalah gema dari masa lalu. Ia adalah cermin retak yang menipu. Kau tidak ditakdirkan untuk hidup dalam keraguan. Kau tidak ditakdirkan untuk berjalan dalam bayang-bayang. Kau lahir dengan cahaya, dan cahaya itu belum padam. Masih ada, menunggu. Kau hanya perlu menyalakannya kembali. Bayangkan sebuah lilin kecil di ruangan gelap. Satu nyala api mampu mengusir seluruh kegelapan. Begitu pula dengan harapan dalam dirimu. Seringkali kau merasa dunia melawanmu, tapi sesungguhnya pertarungan itu ada di dalam. Antara cahaya dan bayangan. Antara keyakinan dan keraguan. Antara iman dan ketakutan. Dan setiap hari, kau diberi kesempatan untuk memilih. Hari ini, saat kau mendengar kata-kata ini, kau juga sedang memilih. Apakah kau akan terus hidup dalam pola lama? Atau kau berani membuka pintu baru? Pintu menuju kekuatan pikiranmu sendiri. Aku tahu, mungkin kau sudah mencoba banyak hal. Mungkin kau sudah lelah. Kau berkata dalam hati, aku sudah berdoa. Aku sudah berusaha, tapi kenapa hidupku masih sama? Dengarkan ini, doa tanpa keyakinan adalah kosong. Usaha tanpa gambaran jelas adalah buta. Kau butuh keduanya. Kau butuh doa yang disertai iman, usaha yang disertai visi. Dan visi itu lahir dari visualisasi, dari autosugesti, dari kemampuanmu berbicara pada pikiran bawah sadarmu berulang kali, sampai ia percaya. Pikiran bawah sadar adalah tanah. Apapun yang kau tanam di sana akan tumbuh. Jika kau menanam keraguan, ia tumbuh menjadi ketakutan. Jika kau menanam harapan, ia tumbuh menjadi keberanian. Jika kau menanam gambaran jelas tentang masa depan yang kau inginkan, ia tumbuh menjadi kenyataan. Tapi tanah itu tidak memilih. Ia hanya menerima. Maka, apa yang selama ini kau tanam? Mungkin tanpa sadar,
kau menanam kata-kata orang lain, kata-kata yang meremehkanmu, kata-kata yang mengatakan kau tidak akan berhasil, kata-kata yang melemahkan imanmu. Dan hari ini kau melihat hasilnya. Hidup yang penuh rasa ragu, penuh luka, penuh kebingungan. Tapi kau bisa mengubahnya. Kau bisa menanam ulang. Kau bisa menanam kata-kata baru. Kata-kata yang penuh iman. Kata-kata yang penuh keyakinan. Kata-kata yang membangunkan cahaya dalam dirimu. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan sejenak bahwa di dalam dirimu ada sebuah layar putih besar, kosong, bersih. Dan di layar itu, kau bisa menulis apa saja. Kau bisa memproyeksikan gambaran masa depanmu. Siapa kau ingin jadi? Apa yang ingin kau capai? Bagaimana rasanya saat kau sudah berada di sana? Rasakan. Bayangkan, biarkan tubuhmu merinding, biarkan hatimu bergetar. Itu adalah tanda bahwa dirimu mulai percaya. Lihatlah, betapa semesta selalu merespon energi. Saat kau memancarkan ketakutan, kau menarik situasi yang menakutkan. Saat kau memancarkan keyakinan, kau menarik jalan yang terbuka. Dan saat kau memancarkan rasa syukur, rezeki datang dari arah yang tak terduga. Kau tidak hidup sendirian. Kau hidup di dalam jaringan energi yang luas. Dan pikiranmu adalah doa. Doa yang berulang-ulang. Doa yang menentukan jalanmu. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kau ulangi, karena setiap kali kau berkata, "Aku tidak bisa," pikiran bawah sadarmu mencatat. Setiap kali kau berkata, "Aku lelah," tubuhmu merespon. Tapi setiap kali kau berkata, "Aku mampu, aku pantas, aku akan berhasil," maka seluruh semesta bergetar, membuka jalan, sedikit demi sedikit, hingga kau sampai di sana. Ya, jalan itu panjang. Kadang kau akan jatuh. Kadang kau akan merasa sendirian. Tapi jangan pernah lupa bahwa nyala api kecil masih ada di dalam dirimu. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia luar. Api yang menunggu untuk menyala lebih besar. Api yang disebut iman, tekad, keyakinan. Dan hari ini, aku ingin kau menjaga api itu. Jangan biarkan padam, jangan biarkan angin keraguan mematikannya. Justru gunakan setiap hembusan sebagai bahan bakar. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku bisa, aku sanggup, aku layak. Aku ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar." Ulangi, lagi dan lagi. Itulah autosugesti. Itulah awal dari perubahan. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan energi ini. Klik suka dan tekan subscribe. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Karena kata-kata ini bukan sekadar suara, ini adalah pengingat bahwa kau tidak sendirian. Bahwa di sini kita bertumbuh bersama. Dan di blog berikutnya, aku akan membawamu lebih dalam. Menuju penemuan alat paling kuat yang selama ini kau bawa, kekuatan pikiranmu sendiri. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan panjang yang sepi. Udara malam dingin, angin berhembus pelan. Kau tidak membawa apa-apa selain tubuhmu, langkahmu, dan pikiranmu. Dan tiba-tiba kau menyadari bahwa pikiranmu adalah satu-satunya harta yang benar-benar kau miliki sejak lahir. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan penilaian orang lain, pikiranmu. Dan dari pikiran inilah segala sesuatu dimulai. Napoleon Hill menyebutnya sebagai alat paling berharga manusia, pikiran. Karena pikiran mampu menciptakan keyakinan, keyakinan mampu menciptakan tindakan, dan tindakan yang konsisten mampu menciptakan takdir. Tapi sayangnya, kebanyakan orang membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah, seperti kapal tanpa kompas, hanyut, terombang-ambing, mengikuti arus orang lain, bukan arus dirinya sendiri. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, sejujurnya,
Kapan terakhir kali kau benar-benar duduk diam, menutup mata, dan membayangkan hidup yang kau inginkan? Kapan terakhir kali kau merasakan gambaran itu begitu jelas, seakan kau bisa menyentuhnya? Atau jangan-jangan kau bahkan takut untuk membayangkannya, karena suara dalam kepalamu berkata, "Itu tidak mungkin, itu terlalu jauh, itu bukan untukmu." Jika itu yang terjadi, dengarkan ini, ketakutan adalah ilusi. Ia hanya bayangan. Kau tidak perlu melawannya dengan kekuatan otot, cukup nyalakan cahaya. Dan cahaya itu adalah visualisasi. Visualisasi bukan sekadar membayangkan. Ia adalah proses spiritual. Ia adalah doa dengan gambar. Kau memanggil sesuatu yang belum nyata, lalu menanamkannya dalam pikiran bawah sadarmu, hingga semesta ikut mendengarnya. Pernahkah kau berdoa dengan penuh iman, lalu merasakan hatimu tenang? Itu karena gambaran doa itu sudah kau terima di dalam. Visualisasi bekerja dengan cara yang sama. Kau melihat sesuatu lebih dulu di dalam sebelum ia muncul di luar. Lalu ada autosugesti. Apa bedanya? Autosugesti adalah suara yang menguatkan gambarmu. Ia adalah kata-kata yang kau ulangi, seperti tetes air yang melubangi batu. Perlahan, pasti. Kau berkata pada dirimu sendiri, "Aku pantas, aku layak, aku mampu." Mungkin awalnya terasa asing, mungkin awalnya terdengar bohong, tapi semakin sering kau ulangi, semakin dalam ia tertanam. Hingga suatu hari, kau percaya. Hingga suatu hari, itu menjadi kenyataan. Mari aku berikan sebuah metafora. Bayangkan kau punya sebidang tanah kosong. Tanah itu subur. Kau bisa menanam apa saja di sana. Jika kau tanam benih padi, kau akan panen padi. Jika kau tanam benih rumput liar, kau akan panen rumput liar. Pikiran bawah sadar adalah tanah itu. Visualisasi adalah gambaran benih. Autosugesti adalah air yang kau siramkan setiap hari. Dan tindakanmu adalah matahari yang memberi kehidupan. Lalu hasil panennya? Itulah hidupmu. Pertanyaannya, selama ini apa yang kau tanam? Apakah kau sadar? Ataukah kau membiarkan orang lain menabur benih di tanahmu? Kata-kata orang tua yang keras, kritik teman, trauma masa lalu, semua itu bisa menjadi benih tanpa kau sadari. Dan hari ini, mungkin kau sedang memanen hasilnya. Hidup yang penuh ragu, hidup yang penuh ketakutan, hidup yang tidak sesuai dengan hatimu. Tapi berita baiknya adalah, kau bisa menanam ulang, kau bisa memilih benih baru, kau bisa memilih kata-kata baru, kau bisa memilih gambaran baru. Tarik napas perlahan, tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Bagaimana wajahmu saat tersenyum? Apa yang orang-orang katakan tentangmu? Bayangkan sejelas-jelasnya. Jangan terburu-buru. Rasakan. Lihat. Dengar. Biarkan tubuhmu merasakan kehadirannya. Itulah latihan visualisasi. Kau sedang memanggil masa depanmu untuk datang, dan saat kau membuka mata, kau membawa sedikit energi masa depan itu ke dalam hari ini. Itulah kekuatan, tapi tentu saja suara keraguan akan mencoba menyela. Ia akan berkata, "Kau sedang berkhayal, kau sedang membuang waktu." Itulah sebabnya kau butuh autosugesti. Suara tandingan, suara yang lebih kuat. Ulangi dalam hatimu setiap kali keraguan muncul. Aku sedang menanam, aku sedang tumbuh, aku sedang menuju ke sana. Kata-kata ini sederhana, tapi mereka adalah pedang yang memotong rantai keraguan. Jangan remehkan kekuatannya. Kata-kata bisa membunuh mimpi, tapi kata-kata juga bisa menghidupkannya kembali. Ingatlah, pikiran adalah magnet. Apa yang kau pikirkan dengan penuh perasaan akan kau tarik. Jika kau pikirkan kekurangan, kau menarik lebih banyak kekurangan. Jika kau pikirkan kelimpahan, kau menarik lebih banyak rezeki. Bukan karena semesta tiba-tiba berubah,
Tapi karena pikiranmu terbuka pada jalan-jalan baru yang sebelumnya kau abaikan, kau melihat peluang yang dulu tidak terlihat. Kau mendengar intuisi yang dulu kau diamkan. Kau bertemu orang yang seolah kebetulan, tapi sesungguhnya itu jawaban. Dan disinilah iman masuk. Visualisasi tanpa iman hanyalah imajinasi kosong. Autosugesti tanpa keyakinan hanyalah kata-kata hampa. Tapi saat kau gabungkan dengan iman, segalanya berubah. Iman adalah jembatan antara pikiran dan semesta, antara doa dan jawaban, antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Saat kau berdoa, kau mengirim. Saat kau visualisasi, kau menerima. Saat kau autosugesti, kau menanam. Saat kau bertindak, kau menuai. Semua saling terhubung. Mungkin kau bertanya, kalau begitu, kenapa banyak orang tetap gagal meski sudah berusaha? Jawabannya ada pada satu kata, ketekunan. Mereka berhenti terlalu cepat. Mereka menanam benih, tapi belum menyiraminya cukup lama. Mereka mengulang kata-kata positif, tapi hanya sebentar, lalu kembali ke keraguan. Pikiran bawah sadar tidak bisa ditipu dengan sekali ucap. Ia butuh pengulangan, ia butuh keyakinan, ia butuh waktu. Sama seperti benih di tanah, tidak bisa tumbuh dalam semalam. Maka aku katakan padamu, bersabarlah. Terus ulangi, terus bayangkan, terus ucapkan. Hari ini mungkin tidak terlihat berbeda, besok mungkin masih sama. Tapi minggu depan, bulan depan, tahun depan, kau akan melihat tanda-tandanya. Dan ketika itu datang, kau akan tahu, semua dimulai dari pikiranmu. Sekarang, lihatlah sekeliling. Semua yang kau lihat, bangunan, kendaraan, teknologi, semua lahir dari pikiran seseorang. Seseorang pernah membayangkannya lebih dulu. Seseorang pernah mengulang kata-kata, "Aku bisa membuat ini." Dan hari ini kau menikmatinya. Jika mereka bisa, kenapa tidak kau? Apa yang membedakanmu dari mereka? Sama-sama manusia. Sama-sama punya pikiran. Sama-sama punya hati. Bedanya hanya, apakah kau berani mempercayai gambaranmu sendiri? Apakah kau berani mengulanginya sampai dunia ikut percaya? Aku ingin kau renungkan ini dalam hatimu. Tidak ada doa yang hilang. Tidak ada gambaran yang sia-sia. Setiap kali kau berdoa dengan sungguh-sungguh, setiap kali kau membayangkan masa depan dengan iman, energi itu tersimpan. Ia tidak lenyap. Ia hanya menunggu waktu. Dan ketika waktunya tepat, ia kembali padamu dalam bentuk nyata. Jadi, jangan berhenti. Jangan remehkan latihan kecil ini. Visualisasi dan autosugesti bukan sekadar latihan mental. Mereka adalah ibadah. Mereka adalah cara kau menghormati potensi yang Allah titipkan padamu. Jangan buang karunia itu. Jangan sia-siakan kekuatan itu. Karena di blok berikutnya, kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Perjuangan. Tentang bagaimana pikiranmu akan melawanmu sendiri. Tentang disiplin yang dibutuhkan untuk benar-benar menanam hingga panen. Itu adalah fase penting, dan kau akan memahaminya sebentar lagi. Sekarang, mari kita jujur. Perjalanan ini tidak mudah. Kau bisa mendengar kata-kata indah. Kau bisa membayangkan masa depan yang cerah. Tapi ketika kembali pada kenyataan, ada tembok yang menghadang. Tembok itu bukan di luar. Ia ada di dalam. Ia bernama rasa malas. Ia bernama ragu. Ia bernama kebiasaan lama yang melekat erat, seperti rantai yang membelenggu kakimu. Dan disinilah banyak orang berhenti. Mereka bilang, aku sudah coba visualisasi. Aku sudah ucapkan autosugesti. Tapi hidupku tetap sama. Mereka lupa satu hal penting. Perubahan butuh disiplin. Perubahan butuh latihan. Sama seperti otot, pikiran juga harus dilatih berulang-ulang hingga menjadi kuat. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih. Apakah ia langsung menuai hasil keesokan harinya? Tidak.
Ia harus bangun setiap pagi, menyiram, merawat, mencabut gulma. Panas, hujan, badai, ia tetap datang ke ladang. Karena ia tahu, benih tidak pernah salah. Yang salah hanyalah kalau ia berhenti merawatnya. Begitu pula dengan pikiranmu. Visualisasi adalah benih, autosugesti adalah air. Tapi, tanpa disiplin, tanah akan kering, gulma akan tumbuh, dan benihmu mati sebelum berbuah. Maka, kau harus siap. Siap untuk melawan dirimu sendiri. Siap untuk bangun ketika rasa malas memanggil. Siap untuk berkata, "Aku bisa," meski suaramu bergetar. Siap untuk mengulang kata-kata positif, meski pikiranmu masih penuh keraguan. Karena perubahan sejati bukan tentang satu kali ledakan. Ia tentang tetes-tetes kecil yang konsisten. Ia tentang setiap hari, sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana caranya? Aku akan berikan padamu sebuah latihan sederhana, sebuah ritual yang bisa kau lakukan setiap hari. Tidak butuh waktu lama, hanya 5 menit di pagi hari dan 5 menit di malam hari. Caranya begini, duduk tenang, tutup matamu, tarik napas perlahan, lalu bayangkan gambaran hidup yang kau inginkan. Lihat dirimu sudah berada di sana. Rasakan senyummu, rasa syukurmu. Setelah itu, ucapkan kalimat autosugesti sederhana dengan suara jelas atau dalam hati. Misalnya, aku layak, aku mampu, aku sedang bertumbuh, rezeki datang padaku, hidupku penuh keberkahan. Ulangi perlahan, dengan perasaan, rasakan getarannya, lalu buka matamu dan lanjutkan harimu. Mungkin kau berkata, apakah sesederhana itu? Ya, tapi ingat, yang sederhana seringkali sulit dijalankan, karena pikiran kita suka mencari yang rumit. Kau tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Kau tidak perlu ritual panjang. Kau hanya perlu konsistensi, disiplin. Itulah kuncinya. Jika kau bisa menjaga ritual kecil ini, kau akan terkejut melihat bagaimana hidupmu mulai bergeser. Namun tentu, akan ada perlawanan. Pikiran lamamu tidak akan diam. Ia akan berbisik, "Ini sia-sia. Kau membuang waktu." Lihat, tidak ada yang berubah. Saat itu terjadi, tersenyumlah. Karena itu tanda bahwa benihmu mulai tumbuh. Gulma selalu muncul ketika tanah mulai subur. Keraguan selalu datang ketika cahaya mulai menembus kegelapan. Jangan lawan dengan marah, hanya jawab dengan ketenangan. Ucapkan autosugesti lagi. Bayangkan gambaranmu lagi. Dan terus melangkah. Ingatlah, setiap disiplin kecil adalah kemenangan besar. Setiap kali kau berhasil duduk 5 menit untuk memvisualisasi, kau sedang melawan kebiasaan lama. Setiap kali kau mengucapkan autosugesti meski hatimu ragu, kau sedang menulis ulang program pikiranmu. Setiap kali kau memilih iman daripada ketakutan, kau sedang memecahkan rantai yang mengikatmu. Jangan remehkan kemenangan kecil ini. Karena kemenangan kecil, bila dikumpulkan, menciptakan takdir baru. Ada sebuah simbol indah dalam budaya kita. Gunung. Gunung yang tinggi, megah, tidak terbentuk dalam sehari. Ia terbentuk dari lapisan demi lapisan, selama ribuan tahun. Begitu pula dengan dirimu. Setiap hari kau menambah lapisan iman, lapisan disiplin, lapisan keyakinan. Hingga suatu hari, kau berdiri kokoh seperti gunung. Tak tergoyahkan oleh badai, tak runtuh oleh keraguan. Kokoh karena kau dibangun dengan fondasi disiplin. Aku ingin kau bayangkan dirimu seperti gunung itu. Tegak, tenang. Dari jauh, orang melihatmu dan berkata, dia kuat, dia berbeda. Tapi hanya kau yang tahu, kekuatan itu lahir dari latihan kecil yang kau ulangi setiap hari. Dari doa yang tak pernah berhenti, dari autosugesti yang kau bisikkan di malam sepi, dari visualisasi yang kau lakukan di pagi penuh harapan. Orang lain mungkin melihat hasilnya, tapi hanya kau yang tahu prosesnya. Dan proses itu adalah suci.
karena di sanalah jiwa ditempa. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bersedia berdisiplin? Apakah aku rela melewati rasa malas, melewati keraguan, demi masa depan yang aku impikan? Jika jawabanmu ya, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak dunia luar, tidak suara dalam, tidak masa lalu. Karena kau sudah memutuskan, dan keputusan adalah kekuatan terbesar. Napoleon Hill berkata, orang yang bisa mengambil keputusan cepat dan konsisten adalah orang yang akan berhasil. Disiplin adalah bentuk keputusan yang kau ulangi setiap hari. Jangan takut gagal. Gagal hanyalah tanda bahwa kau sedang belajar. Bahkan saat kau jatuh, kau tetap bergerak maju. Karena setiap kali jatuh, kau belajar bagaimana berdiri lebih kuat. Disiplin bukan tentang tidak pernah jatuh. Disiplin adalah tentang selalu bangkit. Dan setiap kali kau bangkit, kau menulis cerita baru dalam hidupmu. Cerita tentang keberanian, cerita tentang iman, cerita tentang kemenangan. Maka mulai malam ini, sebelum tidur, bisikkan autosugesti pada dirimu sendiri. Ucapkan dengan lembut, seperti doa. Aku mampu, aku layak, aku sedang berubah. Biarkan kata-kata itu menetes ke dalam pikiran bawah sadarmu, seperti air yang menenangkan. Biarkan ia bekerja dalam tidurmu, dan esok pagi, saat bangun, ulangi lagi. Itulah latihan, itulah disiplin, dan perlahan kau akan melihat keajaiban. Ingat, perubahan bukan tentang seberapa cepat kau berlari. Perubahan adalah tentang seberapa teguh kau melangkah. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Disiplin adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Jika kau bersedia menyeberangi jembatan itu, kau akan sampai di seberang. Dan di seberang sana, ada dirimu yang baru. Dirimu yang kuat. Dirimu yang damai. Dirimu yang penuh cahaya. Dan di blok berikutnya, aku akan mengajakmu melihat gambaran itu. Gambaran tentang siapa kau menjadi setelah perjalanan ini. Gambaran tentang transformasi yang menunggu di ujung jalan. Sebuah kehidupan baru. Sebuah takdir baru. Sebuah dirimu yang lebih utuh, lebih terang, lebih bermakna. Bayangkan sebuah pagi baru. Matahari terbit perlahan di ufuk timur. Cahaya keemasan menembus kabut, membelai wajahmu dengan lembut. Udara terasa segar, penuh kehidupan. Dan di sana, kau berdiri. Bukan lagi dirimu yang dulu. Bukan lagi seseorang yang dikuasai keraguan dan ketakutan. Kau berdiri dengan tenang, dengan keyakinan yang terpancar dari dalam. Inilah hasil dari perjalananmu. Inilah buah dari disiplin, dari visualisasi, dari autosugesti. Inilah dirimu yang baru. Transformasi tidak terjadi dalam sekejap. Ia lahir dari kesabaran, dari doa yang kau bisikkan di malam-malam sepi, dari kata-kata yang kau ulangi meski hatimu ragu, dari gambaran yang kau simpan di layar bening pikiranmu. Dan akhirnya, semua itu menyatu. Kau menjadi bukti hidup bahwa iman, disiplin, dan pikiran bisa menciptakan kenyataan. Kau adalah bukti bahwa manusia bisa menulis ulang takdirnya. Rasakan itu. Rasakan kekuatan yang kini mengalir di dalam dirimu. Dahulu kau berjalan menunduk, kini kau berjalan tegak. Dahulu kau berkata, aku tidak bisa. Kini kau berkata, aku mampu. Dahulu kau menunggu kesempatan, kini kau menciptakannya. Dan setiap langkahmu, semesta merespon. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kau sangka. Pertemuan-pertemuan indah hadir bagai kebetulan, padahal itu adalah jawaban. Jalan yang dulu tertutup, kini terbuka. Semua mengalir, semua selaras. Ada ketenangan dalam hatimu. Tidak lagi dikejar bayang-bayang masa lalu. Tidak lagi dibelenggu ketakutan. Kau hidup dengan rasa syukur yang dalam. Setiap pagi kau membuka mata, kau berkata, Alhamdulillah, aku diberi kesempatan lagi.
Dan rasa syukur itu menjadi magnet. Semakin kau bersyukur, semakin banyak hal yang datang untuk disyukuri. Inilah hukum kehidupan. Inilah rahasia semesta. Energi menarik energi. Syukur menarik berkah. Iman menarik jalan. Dan kau kini hidup di dalam arus itu. Bayangkan dirimu duduk di sebuah ruangan sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya ketenangan. Kau menutup mata, menarik napas. Kau tersenyum, karena kau tahu segalanya baik-baik saja. Bahkan jika badai datang, hatimu tidak goyah, karena kau sudah menemukan pusatmu. Kau sudah mengenal kekuatan pikiranmu. Kau sudah merasakan getaran doa yang menyatu dengan gambaran jelas masa depan. Kau sudah menanam, menyiram, dan kini kau menuai. Itulah kedamaian sejati. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai berarti kau kuat, meski masalah datang. Kau tahu semua bisa dilewati. Lalu, apa arti transformasi ini? Ia bukan hanya untukmu, ia juga untuk orang-orang di sekitarmu. Keluargamu melihat perubahanmu. Teman-temanmu merasakan energimu. Kau menjadi sumber cahaya. Kau menjadi inspirasi. Kau menjadi bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin. Bahwa siapapun bisa jika berani bermimpi, berani berdisiplin, berani beriman. Kau bukan hanya menyembuhkan dirimu, kau juga menyembuhkan lingkunganmu. Itulah kekuatan sesungguhnya. Perubahan pribadimu menjadi berkah bagi banyak jiwa. Sekarang, lihatlah jauh ke depan. Masa depanmu tidak lagi samar. Ia terang. Ia jelas. Kau bisa melihat jalannya. Kau tahu kemana kau melangkah. Kau punya tujuan hidup yang pasti. Kau punya arah. Kau tidak lagi terombang-ambing. Dan setiap langkah kecil terasa berarti. Karena kau tahu, kau sedang menuju pada takdirmu. Takdir yang kau pilih dengan sadar. Takdir yang kau bangun dengan pikiran, iman, dan disiplin. Napoleon Hill menyebut ini definite purpose, tujuan pasti. Kau telah menemukannya. Tujuan bukan sekadar mimpi kosong. Tujuan adalah kompas. Tanpa kompas, kapal terombang-ambing di laut luas. Dengan kompas, bahkan badai tidak bisa menyesatkan. Kau bisa tetap di jalur. Kau bisa tetap maju. Dan kini, kau punya itu. Kau punya tujuan. Kau punya iman. Kau punya gambaran. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Lalu aku ingin bertanya padamu, bisakah kau rasakan energi ini? Energi keyakinan, energi kedamaian, energi kelimpahan? Ia bergetar dalam tubuhmu. Ia menenangkan hatimu. Ia menguatkan langkahmu. Kau sudah berbeda. Kau sudah lahir kembali. Kau adalah dirimu yang baru, dirimu yang penuh cahaya. Dan aku ingin kau tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal. Awal dari hidup yang lebih bermakna. Awal dari perjalanan baru yang penuh peluang, penuh berkah, penuh rezeki. Jangan berhenti di sini. Teruslah berlatih. Teruslah berdoa. Teruslah memvisualisasi. Teruslah memberi autosugesti. Karena semakin kau menjaga api ini, semakin besar ia menyala. Semakin jauh ia menerangi jalanmu. Dan semakin banyak jiwa yang merasakan cahayamu. Bayangkan malam yang gelap. Hanya ada satu lilin menyala. Dari jauh, lilin itu kecil. Tapi ia cukup untuk menuntun langkah seseorang. Dan dari lilin itu, api bisa dibagi. Satu lilin menyalakan 1000 lilin lain. Begitulah dirimu. Perubahanmu adalah api yang bisa menyalakan banyak hati. Jangan simpan sendirian. Bagikan. Biarkan orang lain juga merasakan kekuatan ini. Biarkan cahaya ini menyebar. Itulah tujuan hidup yang sejati. Menjadi berkah, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama. Maka hari ini, aku ingin kau membuat sebuah keputusan baru. Keputusan untuk hidup dengan penuh iman. Keputusan untuk hidup dengan penuh tujuan.
keputusan untuk tidak lagi membiarkan pikiran negatif menguasai. Katakan dalam hati, "Aku adalah cahaya, aku adalah bukti, aku adalah ciptaan yang diciptakan untuk tumbuh, untuk memberi, untuk bersinar." Ucapkan dengan sepenuh jiwa, rasakan, dan izinkan semesta menjawab. Kini kau sampai di akhir perjalanan kita bersama di sini. Tapi ingat, ini hanyalah awal bagimu. Awal dari jalan panjang yang indah. Awal dari transformasi yang lebih dalam. Jangan berhenti. Jangan kembali ke kegelapan. Teruskan langkahmu. Teruskan cahaya itu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasa api kecil itu menyala lebih terang dalam hatimu, maka klik subscribe. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Kita akan melangkah bersama. Kita akan bertumbuh bersama. Dan cahaya ini akan terus menyinari jalanmu